berapapun golnya menurut saya nggak penting sih ya, karena kan yang dibutuhkan adalah 3 poin. Prediksi atau analisis yang coba kita sampaikan nih, 1-0 atau 2-1 tetap Indonesia menang, tiba-tiba besok ada kejutan di GBK, ya kan? Kita nontonnya di malam takbiran ya. Mudah-mudahan nanti takbir bisa menang ya kita. Kita korbankan Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bincang Lepas. Hari ini kita khusus bicara ngalur ngidul soal pertandingan Indonesia melawan Cina tanggal 5 Juni nanti. Ya, kita bahas bersama Bang Kesit Budi Handoyo. Saya nanti bukan sendiri, saya dengan Prismon akan tanya banyak hal kepada Bang Kesit. Bagaimana Bang? Sehat hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Sehat. PSSI aman? Kalau PSSI aman atau nggak tanya Pak Erik. Atau tanya Bang Arya. Kalau menurut Bang Kesit, kita menang tipis atau menang besar ini besok tanggal 5 ini? Kalau saya sih maunya menang besar ya. Supaya lebih yakin gitu. Walaupun sama-sama menang ya. Iya. Tapi berapapun golnya menurut saya nggak penting sih ya. Karena kan yang dibutuhkan adalah 3 poin gitu ya. 1-0 pun sebenarnya juga sudah cukup untuk bisa merebut 3 poin. Karena saat ini kan krusial buat Indonesia. Tinggal 2 pertandingan, lawan Cina, lawan Jepang. Kalau kita bisa merebut 3 poin lawan China, ya artinya langkahnya akan semakin mulus untuk bisa paling tidak melanjutkan ke round 4. Apa syarat-syaratnya supaya bisa menang kita ini? Ya, karena Cina bukan tim yang mudah dikalahkan juga kan? Bukan kaleng-kaleng lah. Ya, bukan kaleng-kaleng. Tapi kalau lihat performa China sih, menurut saya ya biasa-biasa aja, nggak ada yang terlalu istimewa gitu ya. Kalau kita lihat pertemuan terakhir, misalnya ketika Indonesia kalah 1-2, sebenarnya dari sisi permainan kita menang loh. Tapi kan waktu itu kalau kita mau flashback lagi, ada ya sedikit persoalan non teknis lah, ya, yang membuat skema atau formasi tim Indonesia pada saat menghadapi China di Kingdom tidak solid. Ya. Ada beberapa posisi yang ternyata tidak sesuai prediksi. Padahal di Bahrain waktu itu kita sempat nyaris menang, walaupun akhirnya main imbang 2-2 kan gitu. Jadi kalau dari sisi permainan kita sebenarnya unggul, tapi dari sisi hasil kita kalah. Makanya kenapa saya bilang China tidak begitu istimewa begitu ya. Pada saat ini mereka tim yang berada di peringkat paling buncit. 6 poin, 2 kali menang. Dia kan menang cuma lawan Indonesia dan Bahrain ya. Bahrain pada saat kalau itu. motivasi sama lah ini ya. Indonesia harus menang, Cina juga harus menang. Iya, kalau Cina memang kalau dia ingin tetap memelihara peluangnya untuk bisa lolos bersaing ke round 4, dia harus ambil poin di Jakarta ya, 3 poin. Sama dengan halnya Indonesia. Tapi kalau Cina kalah, udah selesai dia. Artinya ancaman buat kita udah nggak ada. Dari China gitu ya, tinggal dari Bahrain, Saudi Arabia dan Australia. Kalau Australia rasa-rasanya sih udah 90% nyaris lolos lah ya. Tapi untuk pertandingan lawan China masih ada kemungkinan kita peringkat 2. Masih. Kalau kita menang sekarang dan menang nanti lawan Jepang. Lawan Cina menang, lawan Jepang menang, kemudian Australia draw, kalah. Jangan draw. Kalau draw nanti kita hitung-hitungan lagi. Kalah di 2 pertandingan. Karena kan dia akan menghadapi Jepang ya. Jepang. Kemudian Saudi Arabia. Nanti kalau Saudi Arabia bisa kalah juga ya dalam pertandingan menghadapi Bahrain. Jadi saya pikir near point di 2 pertandingan terakhir. Iya, jadi Indonesia punya kans untuk bisa lolos ke langsung dari round 3. Tapi nggak apa-apa juga Bang kalau misalnya 1 draw, 1 kalah nggak apa-apa juga. Iya, yang Karena penting jangan menang. Iya, yang penting jangan menang. Karena poin maksimal Indonesia 15. dari 2 pertandingan terakhir kan 6 ya. Kalau misalnya kita bisa menang dua-duanya, sekarang 9 jadi 15. 15. Ya, 15. Jadi kans untuk bisa mendepak Australia dan Saudi Arabia cukup besar. Walaupun memang harus menunggu hasil pertandingan Australia dan juga Saudi Arabia. Tapi kemungkinan Australia ngambil poin itu di mana Bang? Kalau dia di kandang Arab Saudi nih. Iya, artinya dengan Jepang.
Jepang mungkin agak berat kali ya. Karena Jepangnya juga. Iya, Jepang udah lolos sih. Baik. memang. Tapi Jepang udah lawan lolos. Australia sama seperti rilis ketika akan melawan Indonesia ya, pakai U23. Iya. Lawan Australia Nah, juga iya, U23. Iya. Kan pelatihnya udah bilang begitu, ya. Iya. Nah, Karena tanpa sudah beban, lolos, kan. ya, karena sudah lolos, Jepang akan melakoni 2 pertandingannya dengan pemain-pemain yang selama lapis ini 2 lah. di Juniornya. cadangan juniornya lah. Mereka ingin memberikan kesempatan bermain kan, memberikan Iya. pengalaman bertanding dan juga menit bermain. Ya situasi ini sebenarnya yang akan dimanfaatkan oleh Australia dan juga oleh Indonesia. Iya. Gitu. Mudah-mudahan sih apa yang disampaikan oleh pelatih Jepang ya betul. Artinya dia memang betul-betul akan menurunkan pemain lapis kedua. Iya. Tapi mudah-mudahan bisa merepotkan Jepang apa Tapi kalau Australia lah. misalnya gini Bang, kalau misalnya Australia kalah lawan Arab Saudi. Tapi kalau besok kemungkinan Australia Arab Saudi besok menang, kita hanya bisa Ya, di kita peringkat di round 3-4. keempat ya, di posisi 3 atau keempat. Itu. Ya karena mereka kan dua-duanya berhadapan ini. Iya, Kalau di salah pertandingan satu terakhir. salah Australia satu menang, dengan Jepang ya. Bukan Australia dengan Arab. Arab Saudi. Ya, di pertandingan terakhir. Dua-duanya salah satunya menang, itu mengancam. Iya, Indonesia makanya sih Indonesia sebenarnya untuk- kalau mau aman menang lawan China. China udah. Itu Aman udah lah aman di- lah untuk bisa Iya. ke peringkat Selanjutnya. ketiga atau keempat ya untuk maju ke putaran keempat. Iya. Tapi kalau besok seri, ya lawan Jepang ya minimal harus seri juga gitu, jangan sampai Kalau kalah. Bahrain gimana? Bahrain posisinya di 6 poin ya, di atas 6 poin dia sama dengan iya sama dengan Di bawah China. kita. Artinya besok kalau Dia kalah. mereka bisa menang, berarti kan masih- poinnya masih sama 9. Kalau kita Nggak besok ngejar menang kita kan lagi ya. 12. Jadi Masih susah lah dia. masih susah. Berarti kita memang Nah, tinggal kuncinya kita besok. di putaran keempat itu lawan-lawannya gimana itu? Nah, itu harus nunggu kan, yang pasti banyak dari negara-negara Timur Tengah, kan? Tengah tuh kan. Jadi ada Qatar, Irak, ada Irak Itu juga. kan kuat-kuat juga ya. Iya, jadi ya harus ekstra waspada lah menurut saya. Tapi yang penting mengamankan dulu sih ya. Mengamankan round keempat, kemudian ya itu kan sudah bisa kita analisis sebenarnya siapa-siapa yang nanti bakal bertanding ya negara-negara Iya, di Timur Abang- Tengah itu. Bang Kesit tahu nggak kenapa kok Indonesia menjelang pertandingan Cina ini tidak ada uji coba? Tadinya saya berharap memang sebelum Indonesia menghadapi China ada Iya. sekali uji coba lah yang ya. minimal gitu. Sama seperti ketika Indonesia mau menghadapi Australia juga kan nggak ada uji Iya, coba. iya. Kemudian ketika akan menghadapi Bahrain juga nggak ada. Nggak gitu. ada. Rasa-rasanya sih memang Clifford and his team pelatih ya dengan tim kepelatihannya yakin betul gitu mampu dengan latihan aja mereka bisa gitu untuk bisa Iya. melakoni pertandingan melawan China. Sebenarnya sih yang lebih bagus tuh ada uji coba. Iya. Cuman uji coba itu kan kadang-kadang karena waktunya juga sudah Mepet, mepet, iya. sangat sulit untuk Tapi bisa. sebenarnya cukup panjang kan. Dia waktu mereka di Bali ada 3-4 Iya, tapi kan kondisi para pemain juga kan mesti dipertimbangkan juga. Iya. Mereka baru selesai kompetisi, Kompetisi, ya iya. kan. Artinya Ancaman cedera juga iya, ada. ancaman Kalau cedera malah masih ada. Uji Jadi coba malah cedera malah kita nggak. iya, hilang akhirnya pemain. hanya internal game aja Iya. kan. Bang, prediksinya kira-kira 1-0, 2-0, 2-1. Ini yang paling susah nih. Ya, nggak usah banyak-banyak lah. Tadi saya bilang yang penting kan 3 poin. Ya, kalaupun Indonesia menang, saya pikir tipis lah. Mungkin antara 1-0 atau 2-1. Iya. Hmm. Supaya kita puas sebagai orang Indonesia ini kira-kira berapa, Bang? 3-0. Nah, 3-0, kalau nah. ini Bang, kita kan Kan bisa kita puas membaca nih nih, Bang. PSG, Iya, PSG iya, menang iya. lawan Inter Milan, Nah. wah 5-0, dahsyat. Ya, siapa tahu gitu ya. Iya, Siapa siapa tahu. tahu. Ternyata prediksi atau analisis yang coba kita sampaikan nih, Iya. 1-0 atau 2-1 tetap Indonesia menang. Tiba-tiba besok ada kejutan di GBK ya kan. Iya. Menangnya bisa lebih Tapi dari ya harusnya 3-0. bukan Kalau- kejutan, Pak. Hmm. Karena kita menilai ini. Pertama, kita lihat track record kita berhadapan dengan Cina. Iya, Yang waktu itu dengan ada faktor non teknis, harusnya kita menang. iya. Setelah Iya, lawan Bahrain. Dan posisi kondisi kita sekarang, 70-30, saya ingat itu 70-30 lawan Iya, Cina. kadang-kadang realistisnya emang seperti itu lah ya. Iya. Tapi kalau kita lihat lawan Bahrain aja lah. Ya kan Bahrain kita bikin kocar kacir. Hmm. Walaupun kita hasilnya waktu itu 2-2. 2-2. Tapi faktanya kemarin kita cuma menang 1-0. Iya, iya. Iya kan artinya menurut saya ketika bermain di kandang sendiri memang ada keuntungan ya artinya dukungan publik tapi juga kan bisa menjadi pressure loh. Bisa menjadi pressure untuk para pemain gitu. Apalagi sekarang situasinya adalah situasi di mana ini pertandingan hidup mati hidup mati. yang memang akan menentukan langkah Indonesia ke putaran berikutnya. Iya, gitu. iya. Jadi prediksinya 1-0 tetap poin 3, 2-1
tetap poin 3. Iya. Kita puas nih sebagai bangsa Indonesia kalau 3-0. Dan sepertinya waktu lawan Bahrain itu yang diterapkan, Bang. Yang penting udah menang 1-0, akan kemenangan gitu. Iya, pada akhirnya kan sikap pragmatis lah ya, yang harusnya dijalani. Kan kalau kita tidak terlalu bagus gitu ya, menang lawan Cina tapi kemudian kalah lawan Jepang, nanti kita hitung nilai gitu ya dengan Bahrain gitu ya, untuk bisa di posisi 3 dan 4. Nah, amannya itu kita menang berapa ketika menang lawan Cina ini? Iya, kalau hitung poin. Kalau hitung poin ya kita menang lawan China, Udah selesai, seri sebenarnya. lawan Jepang. Kalah misalnya lawan Jepang. Kalau lawan Jepang kita tetap bisa masuk. Tetap bisa masuk. Tapi di peringkat keempat. Tapi kalau kita bisa menang lawan China, seri lawan Jepang, kita ada di peringkat ketiga. Iya. Tapi tetap round 4. Nah, maksud saya skor yang terbaik melawan Cina ini berapa supaya kita aman sebisa di mungkin peringkat sih. 4 ini? Sebisa mungkin sih memang menciptakan gol sebanyak-banyaknya ya. Untuk hitung-hitungan kalau misalnya terjadi head to head gol. Kita termasuk yang banyak kebobolan kebobolan. ya, 14 kita. Tapi kalau misalnya kita sudah menang lawan China, artinya kan China udah selesai. Katakanlah tinggal Bahrain nanti kalah lawan Saudi Arabia. Udah selesai juga dia. Tinggal Karena kita unggul 3 poin. Iya. Karena kan Bahrain 6. Iya. Berarti poin maksimalnya dia kalau kalah itu hanya 9. Tinggal 9. Sama juga dengan China. Kalau besok dia kalah, poin maksimalnya 9. Kita kalau menang lawan China, kita udah 12. Iya. Udah pasti round keempat. Bang, ini sedikit keluar dari ini, Bang. Ada selenting-selenting, bukan selentingan sih, kuat juga. Bahwa Indonesia ini sebenarnya memang diproyeksikan lolos. Amin. Bukannya emang ada ini ada. Iya. Menurut abang kan wartawan. Ada teori olahraga konspirasi lama. nggak di sini? Abang udah mengikuti lah berapa event apa semacam. Memang ada nggak itu? Iya, kabar-kabar itu kan sebenarnya sudah mulai muncul ketika Indonesia mampu lolos ke round ketiga ya. Iya. Kemudian kalau kita lihat ke belakang lagi bagaimana kedekatan Dengan antara Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan Gianni Infantino, Presiden FIFA. Kemudian bagaimana FIFA dengan Indonesia begitu akrab, beberapa kali hadir Jangan ke lupa Indonesia. juga, Bang, Indonesia pasar. Kemudian juga pernah menjadi tuan rumah. U20 gagal, tapi kemudian dapat U17. Itu kalau tidak karena adanya koneksi yang kuat ya dengan FIFA, menurut saya juga nggak akan terwujud itu. Jadi ya wajar kalau kemudian ada kabar, ada info bahwa Indonesia ini sudah udah ada posisi di lah, setting lah gitu kira-kira ya dalam tanda kutip untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Karena sekarang ini kan memang 48 negara. Ya artinya memang kuotanya banyak loh. Asia itu AFC kan 8,5. 8,5. Ya artinya 8 lolos langsung, yang setengah ini nanti playoff. Gitu ya. Kita berharap kita bisa lolos langsung. Apakah dari round ketiga atau round keempat. Tapi dengan adanya sistem yang sekarang digunakan oleh FIFA di Piala Dunia 2026 memang memberikan keuntungan yang sangat besar bagi negara-negara yang pada saat ini mencoba untuk bisa tampil di Piala Dunia termasuk Indonesia. Jadi kalau ini Abang gimana? Bentar, ini belum dijawabin. Kalau untuk membuktikannya kan sulit ya. Tapi kalau kita lihat kasat mata, sepertinya nih ada sesuatu yang tampaknya diberikan kepada Indonesia. Tapi gini, Bang, kan pasti ada latar belakangnya, terus misalnya penontonnya lebih banyak. Loh, itu pasti. Sponsornya lebih itu banyak pasti. Indonesia gitu ya. Indonesia kan market besar gitu untuk Asia tuh Indonesia sangat luar biasa gitu. Jangankan tim nasional senior. Asia, Bang. Dunia. Ya kalau dunia kita boleh lah masih bersaing juga dengan Brasil. Bang, katanya Eropa. fans terbesar MU itu selain di Inggris ya di Indonesia. Oh, kalau itu fans terbesar Real Madrid itu selain di Spanyol. Sosial medianya. Cuman kan untuk bisa mengatakan bahwa betul supporter atau fansnya MU banyak di Indonesia, itu kan butuh data yang akurat. Tapi kalau kita lihat dari interaksi di media sosial memang sangat dahsyat. Dari Indonesia itu sangat luar biasa begitu. Jadi kalau kemarin kena ada yang bilang begini, Bang. Bagusnya Indonesia biar jangan lolos babak ketiga, ini bagusnya babak keempat aja lolosnya. Yang supaya bertandingnya lebih banyak. Yang paling sekarang ini kalau posisi yang kita lihat di klasemen sementara ya, grup C, memang realistisnya Indonesia lolos ke putaran keempat. Karena kalau untuk putaran ketiga saat ini memang
yang paling besar peluangnya Australia. Ya, Karena dia dari peringkat kedua. Dia sekali menang aja udah. Tapi Kunci itu. dari statistik pun gitu Bang. Dari statistik kita lihat sebenarnya Indonesia itu bukan di posisi 4 harusnya. Harusnya di posisi 3. Tapi memang masih di bawah Jepang sama Australia. Ya, itu udah pasti. Karena kalau kita bicara kualitas, kita bicara peringkat, kita bicara pengalaman, ya Jepang dan Australia kan langganan tim pemain atau langganan Indonesia Piala ini kan Dunia. muda-muda ya. Umumnya muda-muda. Ya masa depannya bagus lah ya. Semakin sering bertanding, semakin solid. Makanya harus sering bertanding sebenarnya. Ya. Iya, itu memang harus ya, nggak bisa enggak. Karena sekarang gini, pada saat tim nasional Indonesia banyak didominasi oleh pemain-pemain diaspora. Tadi saya coba mengulang kembali uji coba. Kan belum banyak uji coba yang dilakukan. Iya. Nyaris nggak ada loh. Iya, Ketika iya, benar. terutama ketika Di tangan Clifford. iya di tangan Kluivert kita Belum ada uji coba, belum ada. Kluivert datang langsung dihadapkan pada pertandingan melawan Australia di saat situasinya sebenarnya nggak nyaman juga Tidak ketika itu karena menguntungkan lah. banyak sorotan. Bukan hanya mengganti ST, tapi juga ada persoalan psikologi Itu pemain dia. segala macam. Kalau waktu itu Indonesia pada saat menghadapi Bahrain misalnya gagal aja, aduh saya nggak tahu kayak apa tuh marahnya supporter, apalagi Masyarakat ya. STY masih begitu kuat. Fansnya masih pengaruhnya. banyak. Fansnya masih banyak. Baik, coba kita bedah kekuatan Indonesia ini. Ya, kan sudah dipanggil 32 pemain. Sudah mengkerucut ini. Ya, belum. ada beberapa pemain kan yang akhirnya tidak bisa tampil. Ada 5 yang tidak Kalau bisa. Martin Paz dan Marcelino sudah pasti karena akumulasi. Iya. Ragnar kan tiba-tiba sakit, dia tidak bisa ikut. Kemudian yang terakhir itu Eliano Reinders. Iya. Dia tidak bisa Istri bermain juga melahirkan. karena harus mendampingi istrinya yang melahirkan. Iya. Selebihnya saat ini masih berkumpul kan, tinggal beberapa pemain aja yang mungkin nanti bakal. Kapan yang diumumkan oleh Kluivert nih? Biasanya ya minggu-minggu ini sih harusnya 3 hari sebelum pertandingan Hamin biasanya 3, sudah Hamin iya, 2 ya? sudah ketahuan. Langsung 22 atau 23. langsung 23? Iya. Sepertinya langsung 23, Iya. tapi yang lain-lain Ini kan itu tinggal 4 hari kan? Tetap ada, tapi Oh, tidak tetap ada. tapi tidak Tidak didaftarkan, Enggak, tidak didaftarkan. tetap ada. mungkin itu paling Hamin 2 lah. Iya. Hamin 2 mepet-mepet itu diumumkan. Cuma Berarti yang kan lain 32 kurang 5 berarti 17 ya? 27 ya? 27. 27 mesti dikurangi lagi 4. Siapa kira-kira 4 yang tidak didaftarkan? Ya ada beberapa pemain yang memang diberikan kesempatan ya pada saat ini. Misalnya penjaga gawang lah, dari penjaga gawang itu ada Nadio. Reza, pemain Reza, PSM ya. iya. Dia memang diberikan kesempatan untuk gabung. Sekarang berarti ada, kalau Reza tidak ada berarti kan masih ada Emil, kemudian Nadio dan Hernando Ari. Ya. Biasanya kiper 3 nih. Iya, Pasti berarti nih. satu tidak didaftarkan ya. Si Reza, Ya, kemungkinan besar Reza Arya. Terus Kemudian pemain belakang itu ada Pratama Arhan, Iya. ada Asnawi, Senawi, Yakob, ada Yance Sayuri, Yance. ya. Kemudian Sementara Nama juga. kekuatan juga kuat di belakang ini ya. Ini persaingan. Iya, belakangnya Sen agak Pakinama. persaingan keras ini. ya masih ada. Ya bisa aja nama-nama yang tadi kayak Yance, Pratama Arhan, atau Asnawi bisa aja nggak masuk di skemanya Kluivert yang sekarang. Iya. Menurut saya loh ya. Iya. Karena di belakang itu kan persaingannya memang ketat. Iya, benar. Rizky Ridho itu sih nggak tergantikan lah. Jaitzes, kemudian Nggak tergantikan. Justin Hapner, Mercy Gers, Jordi. ada Verdon, ada Jordi, ada Kevin Jordi Dix. kira-kira didaftarkan nggak nih? Kalau dia cedera mungkin nggak. Katanya cedera ya? Bisa Ya, jadi lagi nih. cedera, lagi cedera. Iya. Pasti Jordi ya, ada Iya. 3. Jordi, Pratama, Iya. kemudian Asnawi, Asnawi. Reza Arya. Udah Tapi 4 ya. kalau ini, kalau aku melihat sih Apa Pratama? depan juga. Pratama Arhan bukannya ini detik-detik terakhir sangat diperlukan. Iya, seperti itu bisa. Iya, kan? Ya bisa, tapi atau Yance. Yance. Antara Pratama atau Yance. Mungkin lebih ke Yance. Lebih ke Yance. Jadi Iya. Yance, kemudian Yance, Reza. Reza di penjaga gawang, Jordi Amat, Jordi Armat, kemungkinan Asnawi. Asnawi. Iya. Asnawi Mangku Alam. Itu. Ya depan juga ada peluang.
Ya, Depan pun masih inilah. ya, Kalau tengah kita nggak ada persoalan kayaknya ya. Kekuatan full ini ya. tengah full. Iya. Tengah full. Semua pemain Sehat, menurut saya ya, lagi kondisinya bagus. performanya lagi bagus ya. Dan mereka tampaknya juga sulit untuk bisa Iya. terdepak dari persaingan. Iya, iya. Karena ada agak ini ya. Pertandingan yang terakhir starter melawan sama ini. Bahrain begitu kompaknya Iya. antara Ya kayak Tom Joe Hai Pelupesi, dengan Joe Pelupesi, Pelupesi, kemudian masih ya. ada Dean James, Iya. ya kan? Kemudian masih ada Ivar. Ole, masih ada Ivar Jenner. Saya pikir mereka sih masih akan tetap masuk dalam skema Ini kalau Sandy Walsh nggak bisa main juga ya? Sandy Walsh enggak? Iya. Iya, Sandy Walsh juga termasuk yang Iya. bakal keluar. Iya. Artinya menentukan 23 pemain ini kayaknya tidak terlalu Tidak terlalu berat sulit lah. bagi Kluivert ya. Iya. Tidak terlalu. Nah, sudah kelihatan benar. tapi tuh. kan memang mereka itu tetap disertakan. Oh iya, tetap masuk di Disertakan apa namanya di squad timnas. Dari skuad gitu. timnas, Dia akan tetap ikut tapi untuk tidak didaftarkan. Iya, Karena akan karena pertandingan hanya 23. ya, 23. pertandingan menghadapi Jepang dia masih Iya. akan tetap hadir di persiapannya. Iya. Bang, coba prediksi formasi bang. Starting 11. Starting 11 formasi dari saya nih ya, prediksi Dari saya belakang, dari penjaga gawang Emil Audero. Nah, Kemudian trio di belakang itu Justin Hapner, Rizky Ridho, J.Izes. Ya, kenapa saya pilih Nggak tiga ini? bisa diutak-atik ya? Saya pilih tiga ini walaupun ada Miss Hilgers ya. Iya. Tapi saya melihat kekompakan dari tiga pemain ini sudah begitu apik, sudah begitu bagus. Saya justru was-was kalau Hilgers yang diturunkan Diturunkan, ya. ya. Kemudian Kevin Dix di kanan. Bang, sebentar soal Hilgers ini. Apa benar berani Kluivert tidak menurunkan Hilgers? Berani kalau menurut saya sih. Karena ya kita tahu lah pemain paling mahal. Paling di squad. mahal. Iya betul. Tapi maksud saya bukan berarti dia tidak bisa diturunkan, Iya, tidak iya. bisa tidak diturunkan. Dia tetap akan menjadi pemain yang masuk dalam skema permainannya Kluivert. Tapi menurut saya dia tidak akan diturunkan sebagai starter. Karena gini bang, Hubner kita tahu tipikalnya gimana, karakternya gimana kan sangat rawan juga bang. Ya tapi kita Rawan kartu, rawan ini. butuh pemain-pemain seperti dia. Iya. Kita butuh pemain-pemain seperti dia. Dia tiga pemain ini sudah hafal gitu loh. Iya. Kalau misalnya J.Izes dia bantu ke atas, Rizky Ridho akan mengcover. Atau Hapner yang akan mengcover. Sebaliknya kalau Rizky Ridho yang naik, J.Izes dan Hapner akan stay di belakang gitu. Ini sudah jalan gitu. Chemistry-nya sudah terjalin bagus. Tapi Hapner ini kalau kena kartu kuning gantilah ya. Ngeri saya Pak. Iya memang. Begitu Betul. kena kartu kuning langsung ngeri. Wah, ini bisa 10 pemain kita. Masalahnya dia sering kena kartu kuning Iya, di awal-awal iya. lagi. Nah, Iya. iya. Kalau dia sekali kena kartu kuning udah mulai. Ya kalau kita- nanti misalnya dia jadi starter, kemudian baru main 10-15 menit kena kita belum kartu kuning, menceritakan, ganti mungkin aja, buru-buru ganti tarik aja, iya. match gas gitu Harus kan. ganti gitu. Karena nggak Kalau mudah nggak loh kita bahaya. main di apa namanya di depan publik sendiri gitu ya kalau nggak terbiasa. Walaupun itu penonton milik timnas gitu loh, tapi Bang, nggak gampang. kiper kan perlu kompak juga dengan pemain belakang. Ya. Ini Emil nih gimana ini? Emil dari sisi performa, dari sisi pengalaman, it's okay lah. Mentalnya juga bagus. Sebenarnya kalau penjaga gawang menurut saya, yang paling penting adalah kemampuan individunya dia. Ya, Bahwa komunikasi. kalau itu udah teruji lah Iya, dia kan. makanya Ya. sebenarnya itu yang paling penting Itu dulu. paling penting gitu ya. kan. Oh, iya, iya. Kalau chemistry saya pikir bisa dibangun sambil berjalan. Gitu ya. Tinggal bagaimana kebiasaan-kebiasaan dari pemain belakang ini aja. Iya, Ketika misalnya dia harus salah satu meninggalkan posnya, siapa yang nanti akan memimpin komando di lini pertahanan seperti Perbedaan itu aja. paling mendasar antara Emil dengan Martin Paes apa? Kalau menurut saya sih nggak terlalu nggak terlalu jauh lah perbedaan antara Martin Paes dengan Emil Audero. Kita kan masih penasaran aja seperti apa sih Iya, penampilannya iya, bersama benar, timnas. Kalau main di klubnya lebih mentereng Iya. Emil Audero. Di Transfermarkt pun Iya, lebih mentereng tapi kan ini. kita Kalau belum dari gaya permainan, misalnya Emil lebih membantu daya serang atau gimana? saya belum lihat secara utuh ya bagaimana Emil Audero. Tapi kalau kemampuan individunya saya pikir oke kan buat kiper yang paling penting itu reading the game-nya juga bagus ya. Kemudian juga feeling-nya juga menurut saya Emil oke. Tinggal
bisa terjalin cepat nggak nih dia chemistry-nya dengan pemain-pemain Pemain belakang. yang lain, terutama di pemain-pemain belakang. Iya. Gitu. Dan keunggulan Ya, Martin tapi kalau Paes di situ. iya, kalau skill it's okay lah. Iya, Gitu. iya, iya. Tidak terlalu berbeda dengan Martin Paes. Iya. Oke, Bang, kita lanjut. Tadi jaga Belakang. gawang 3, Ah. sayap. Sayapnya di kiri Verdong, Udah nggak tergantikan lagi. nggak Bang. tergantikan. Iya. Kemudian Kevin Dix. Kevin De kanan. Ya itu Iya. udah sepakat lah itu. Kalau yang dua sayapnya lagi, Iya. karena Ragnar nggak ada, Iya, Marcelino Ragnar. Ferdinand nggak ada. Iya. Feeling saya ini antara Stefano Lillipali dengan Oke. Egy. Depan ya. Iya, yang depannya oleh Romeni. Atau bisa juga Jakob Sayuri dengan Stefano Dan Lillipali. Dan James. Dan James tetap masuk ya. Jadi ya di tengahnya Dan James sama Tom Hay. Iya kan? Udah itu pasti. Jadi 3, 4, 3. 3-4-3. Cuman yang 3 di depannya satu lebih ke depan kan oleh Iya. di cover oleh 2 antara Stefano Lillipali atau Egy. Egy. Street. Rafael Struijk. Menurut Abang Street Belum. ini ya. Ole udah menunjukkan kapasitasnya kok 2 Iya, pertandingan Enggak, 2 mungkin gol. Street dipasang di sayap. Enggak, saya kok agak ragu ya. Saya lebih memilih Egy Iya. Egy, atau Stefano. Ole, sama Kalau Lillipali. dulu kan Iya. Struijk ini andalannya dia STY. gerakan tanpa bolanya. Iya. Kan? Dia pergerakan STY tanpa kan bolanya, itu iya. tuh, pergerakan Iya. tanpa bolanya. Tapi kalau untuk Iya. skill finishing touch, Iya. penyelesaian akhir itu ada di Ole. Iya. Tapi kan Rafael waktu Struijk. main Australia, mereka main berdua. Antara Ole dengan ini, Street. tapi kan nggak jalan. Iya, nggak jalan. Nggak jalan. Nggak jalan. Nggak jalan. Jadi menurut saya ya, yang paling pas tetap dengan striker tunggal oleh Romeni, tinggal dibantu Berarti oleh tantangannya itu ini di apa ya, di Yance sama Bukan- Egy bukan. ya. Jakob Oh, Jakob. Jakob Sayuri Jakob Sayuri sama atau Egy. Stefano Lillipali. Stefano. Kalau ini sih kayaknya Pano deh. Iya. Iya, Kalau dari sisi pengalaman bertanding, Mm-mm. kemudian performa di dan komunikasi yang bisa terjalin cepat ya Stefano, Stefano pilihannya. Dan menurut saya Stefano bersama Borneo tampil oke kok. Saya ngamatin terus kan, Iya, karena kebetulan iya. saya ngikutin Liga 1 Liga ya. 1. Jadi memang penampilan sangat luar biasa sih musim Dan ini ini Stefano Lillipali. Egy juga. Iya, Egy Egy juga. lagi naik-naik, Cuman Egy lagi kan bagus-bagusnya. dia stylish. Iya. Ya. Dia tipikal kayak Marcelino sebenarnya. Dan tajam juga Egy. Tajam. 3-1. Iya, makanya itu bisa menjadi alternatif gitu loh. Stefano juga lihai kok menciptakan gol. Oh iya. Egy juga artinya dengan Stefano. walaupun Ole yang menjadi target, tapi dua ini kan bisa menjadi opsi untuk bisa Iya. menjadi pemain yang bisa menciptakan gol. Misalnya Ole Second chance ternyata juga, second ball bisa. Iya, ketika Ole misalnya tidak bisa berbuat banyak di Jadi di jadi depan. tembok aja Ole. Iya, buat ganggu aja, Iya, gitu, ganggu buat aja. merusak Tapi konsentrasi. Egy Nanti yang muncul bisa Egy Egy, sama Pano. bisa Vano, gitu. Atau Tom Hay. Tapi kan Pano kan lebih bagus asisnya daripada Nah, itu dia. golnya. Asisnya itu yang diharapkan Iya. bisa memberikan Berarti tetap andalannya Ole. Iya, tetap Iya. bisa memberikan umpan-umpan yang manja lah Iya, untuk kok Cuma Ole. kalau yang buat nerobos-nerobos nih yang gantikan Ragnar sama apa? Egy bisa. Egy. Cakep dia Egy Egy. bisa. Egy bisa. Aku malah pengen lihat Egy berada di tim yang sekarang. Karena Egy belum pernah loh yang di tim sekarang ini. Dan peluang dia sangat besar menurut saya untuk pertandingan melawan China untuk bisa tampil sebagai starter. Ya, kebetulan karena Eliano tidak main. Marcelino nggak ada. Kalau Bang Dia Kesek bisa. memilih Egy apa Struijk? Saya lebih milih kalau sekarang. Hah. Saya lebih milih Egy. Egy ya. Rafael Struijk juga di Mental juga timnya, lagi iya, down lagi kan. dia cuma 6 kali main. Kontraknya kalau nggak udah salah. ini. Iya, Iya. iya. Mhm. Ya Gitu mental kan, down Bang. kan bisa, wah ini ada kesempatan untuk nunjukin. Tapi Sebagai kurang ini motivasi. juga ya kita akuilah Street masih muda, masih ini semacam. Cuma di 2 pertandingan terakhir Iya. itu nggak kelihatan. Kan kalau kita berkaca pada penampilan atau menit bermainnya dia Iya. di Kurang klubnya, ya. ini kan juga menjadi salah satu ukuran juga dibandingkan Iya. dengan Egy jauh lebih bagus walaupun mungkin tingkat kualitas kompetisinya berbeda antara Australia dengan Indonesia, tapi menit bermain Egy lebih Tapi bagus. Clifford kan sudah kasih clue. Iya, Saya akan mainkan pemain yang lebih banyak pemain. menit bermain di klub. bermain. Nah sekarang belakang, tengah, depan. Yang paling
bagus Indonesia ini mana? Belakang, tengah, apa depan? Belakang saya pikir dengan trio Itzes, Lebih bagus belakang Hafner, ya. Rido. Rido Yang itu. agak meragukan masih depan ini. Nah, depan yang memang perlu Perlu. pemain yang punya daya gedor Diasah lagi ya. lebih kuat lagi. Iya. Kan Tapi kita memang ada satu faktor Bang yang aku lihat memang jadi perubah gitu ya. Palu Pesi. iya, Posisi Palu Pesi kemarin itu benar-benar jadi jangkar, Betul. benar-benar kita itu udah lama nggak punya gelandang bertahan Bang. betul. Jadi Itu Palu Pesi kemarin. kehadiran Joe Palu Pesi memang memberikan dampak yang sangat luar biasa di barisan tengah. Sebenarnya Palu Pesi itu gimana sih kualitasnya di Belanda? Iya kalau Dia kan di Liga 2 kan sekarang. Iya, kalau kita lihat dari apa yang dia tampilkan ya, pertandingan pertama kan Ya. dia tampil oke, ya. Artinya dia bisa menjadi breaker. Baru sekali Bang. Iya, Baru sekali iya, main, pertandingan lawan Bahrain debut, aja. iya, debutnya dia menghadapi Bahrain. Iya. Itu kan ternyata Sangat oke, Bang. luar biasa gitu. Dia menjadi pemain yang bisa menjembatani antara lini belakang Iya, dengan sama, lini depan gitu ya. Ketika Tom Hay Dan misalnya Hay sangat mengatur, terbantu iya, kan, dia sangat terbantu gitu. Dia Iya. mengcover setiap kali Tom Hay bergerak kemana dia mengcover menutup posisi yang kosong di barisan tengah, dan itu terlihat sekali bagaimana peran yang ditampilkan oleh Iya. Palu Pesi. Dan itu kan Palu Pesi ini pernah di Eredivisie? Main, Pernah main di Eredivisie? pernah di Eredivisie. pernah. Kemudian ke Belgia kan. Oh iya. Iya. Heeh. Tapi Iya. mungkin ya Bang, ini ada ketakutan-ketakutan aja. Kalau misalnya Palu Pesi tampil kayak kemarin, ini kalau saya sih yakin Indonesia. Tapi kalau misal tiba-tiba drop lagi gimana gitu? Siapa kira-kira yang Penggantinya. melapis? Ivar Jenner kan? Ada Ivar Jenner. Kalau Iya. untuk posisi Palu Pesi, covernya Ivar Jenner. Cuma beda Bang. Iya pasti, Stylenya beda. karakternya Karena beda. Indonesia itu sudah lama tidak punya gelandang bertahan Iya. yang top. Kalau Ivar Jenner, sih. Atau Jordi Amat, ya kan? Jadi kalau dalam situasi sekarang agak berat. Agak berat. kayaknya agak dia berat. cedera juga. Tapi memang Ivar Gimana? Jenner kalau yang Siapa bisa, kalau didorong? yang menjadi pelapis ya Hubner Ivar pernah loh, Jenner. Siapa Justin? Hubner pernah ditaruh gelandang bertahan. Iya, kalau kepaksa Waktu apa boleh sama buat. STY. Iya, itu pernah dilakukan Karena juga oleh STY. Ivar itu tidak murni gelandang bertahan. Iya, dia naluri menyerangnya juga kuat loh. Ya, Kuat. ya, Ivar ya. Jenner gitu. Beda dengan Sama dia dengan Joel Palu Pesi. Kalau Tom Hay. Palu Pesi memang dia ngontrol Iya, di iya. tengah ya. Dia ngontrol di tengah. Dia menghambat ketika misalnya lawan mulai masuk ke lapangan tengah, dia yang memutus. Kan itu tugasnya Palu Pesi. Kalau Dan James, Ivar Jenner, nah itu tipenya sama. Ya, Dia main di benar-benar di sentral, ke depan. Tapi kalau Palu Pesi ini benar-benar gelandang Iya. bertahan, dan Indonesia udah lama nggak punya kayak gitu. ya mungkin bisa aja kemudian memerankan ya misalnya dengan Hafner yang bisa menjadi gelandang Ya. bertahan bisa aja ditarik. Tinggal kemudian siapa yang menggantikan posisi Hafner ketika dia Kembali ditarik. lagi ke depan. Hilgers. Iya. Miss Hilgers lagi. Iya. Hilgers atau Ya, tapi Kevin itu- Dix. Tapi- Saya cuma gini Bang, Ah. saya membayangkan saya Kluivert gitu kan. Tapi Ini kan situasional aja itu. menyampingkan Hilgers ini Ya, gimana itu, gitu. itu situasional aja gitu. Toh pada akhirnya pelatih kan melihat last minute siapa pemain yang Ya, paling siap top gitu form. kan. Itu aja sih sebenarnya. Banyak lah ya, kalau pengganti Palu Pesi ini bisa Jordi Amat, bisa Ivar Jenner, Jordi Amat ya bisa bisa. Kevin Dix, Kevin Dix bisa kalau mau bisa kan? agak Iya, bisa ditarik ke tengah. Tapi bolong kita Mil Hijers. kanan. Ya, tapi di kanannya pasti rawan juga. Pasti nanti. bolong. Ya paling kalau misalnya situasinya harus seperti itu, ya seperti yang tadi, Hafner ditarik tapi mudah-mudahan jangan lah gitu kan. Walaupun kita masih Hafner jangan dinaikin, lepas itu 3 terakhir itu, 3 Tapi di belakang apa- udah benteng itu. Jangan Palu coba. Pesi yang main dia Nanti baru kayak sekali STY main. lagi, coba-coba posisi. Kita Wah, nggak- bahaya kita. Kita belum punya pembanding melihat dia di game-game yang Iya. lain, baru satu game. betul. Tapi di game kemarin dia bintangnya. Tapi gini, Sama kalau oleh dia. kalau menurut saya kalau misalnya besok ternyata kita mampu untuk terus menguasai permainan, Iya. gitu ya, ya katakanlah misalnya Dean James gitu harus ditarik keluar, tapi kemudian Kluivert berani dengan bermain lebih frontal menyerang. gitu karena kita sudah pede, ya sudah unggul misalnya, bukan tidak mungkin misalnya Tom Hay kemudian disandingkan juga dengan Ricky Kambuaya. Iya, Oh iya. iya. Iya kan masih ada Ricky Kambuaya. Betul, betul. Pemain gelandang yang menurut saya Tapi juga tunggu aman stylish. dulu. Iya, tunggu aman dulu. Kalau belum Harus aman, penguasaan jangan. 75%. Iya. Nah, baru. Kayak waktu yang terakhir Kalau lawan Bahrain kan penguasaannya juga datang.
Dia diturunkan setelah kita unggul 1-0. Iya. Harusnya bisa gol satu lagi dari Eleanor Reinders ya ketika dia kasih umpan matang itu dari Ki Kambuaya, tapi sayangnya bolanya kan di atas mistar tuh dari Elian. Bang, aku penasaran dengan yang abang sebut nih, Eliano ini. Karena berapa kali dia turun, kita belum benar-benar melihat itu Eliano seperti apa gitu. Ini kan ada pembanding, Bang. Dia nih kakaknya ini benar-benar jauh nggak itu, Bang? Jauh lah. Jauh ya. Yang satu main di Serie A. Mana tahu kan Jauh. ilmu abangnya itu turun dikit. Ya, pertama tingkat kompetisinya sudah beda begitu ya. Tijani Reinders tampil begitu oke dengan bersama AC Milan ya kan, bahkan sekarang juga kabarnya sudah ke City atau ke Juve. City. City. Artinya dari situ aja kan udah kelihatan kualitas permainan Tijani Reinders. Ya kalau Eliano kan masih muda, muda, dia juga masih mencari jam terbang lah di klub-klub Belanda, kemudian juga harus hijrah ke Australia gitu ya. Jangan-jangan ntar main juga di Liga Indonesia lagi. Ini beda berapa tahun? 3 ya? 3 atau 4 ya? Antara itulah. Aku penasaran karena dia sering turun sebenarnya beberapa menit. Iya. Memang apakah memang kemampuannya itu kan saya yakin itu belum terlihat. Saya ngelihat kalau Rafael Strijk ya, dia bukan tipikal striker yang killer gitu loh. Dia masih dia selalu ingin menciptakan gol-gol yang indah, cantik, yang indah gitu. Beda dengan Ole kan. Kalau Romain pokoknya masuk. Bam gitu. Nah, ini sekarang kita membahas soal Ole. Ya, kita Ole membuktikan dirinya kembali ya. Lawan Cina ini dia bisa bikin gol banyak gitu. Bisa 1 atau 2 gitu. Kalau bisa hat-trick. Kalau bisa 3-0 tadi harapan kita terjadi, hat-trick dari Ole. Nah, kalau melihat dari permainan dia terakhir-terakhir ini di Belanda, kan agak sulit juga dia mencetak gol. Apa problem dia ini sebenarnya? Di Oxford. Iya. Dia di Oxford sama Marcelino. Iya. Di Inggris di Oxford, Championship gitu. Iya, gini loh. Terakhir sebelum pindah ke Oxford juga dia permainannya agak menurun. Iya. Tapi di Oxford naik dia. Iya, karena kan gini, kalau kita bicara kita kan kadang-kadang selalu membandingkan dengan liga kita gitu ya. Tapi ketika dia seorang pemain kemudian tampil di liga yang sudah sangat luar biasa, atmosfernya, persaingannya juga sudah begitu ketat gitu ya. Memang kan nggak gampang juga untuk bisa menjadi seorang goal getter gitu ya. Tapi dengan dia mendapatkan menit bermain yang panjang ya, di klubnya, ini kan menjadi keuntungan sendiri buat tim nasional sebenarnya gitu kan. Mungkin lawan-lawan yang dihadapi di kompetisi itu kualitasnya juga bisa jadi di atas dari lawan-lawan yang akan dihadapi oleh Indonesia gitu kan. Jadi kesempatan Ole untuk bisa menunjukkan ketajamannya itu justru ada di sini, tim nasional. Dan dia sudah buktikan itu. 2 kali main, 2 kali main, 2 gol. Walaupun di pertandingan pertama kita kalah lawan Australia. Tapi kan gol itu menurut kita gitu, itu kan penting bagi seorang striker untuk menunjukkan kapasitasnya bahwa lo nggak salah nih pilih gue. Gitu. Walaupun kita kalah, tapi gue bisa. Tapi itu kan bener-bener ya, kayak kita masuknya Ole itu mengisi puzzle yang hilang. Iya, paling tidak nggak ada lagi itu. Dengan masih belum bisa diharapkan banyak ya Rafael Strijk, tapi Ole sudah bisa menjawab itu. Pemain depan Cina ini gimana? Kan Cina ini belakang tengah yang lebih diunggulkan kan depannya. Iya, tajam, cepat. Cina itu ya sebenarnya hampir beda-beda tipis lah ya antara Indonesia dengan China kalau dari lini depan ya. Zhang Yuning ya, kan dia aja harapannya 8 gol di tim nasional dari 40 kali bermain, dia 2 gol juga, dia menciptakan gol juga Indonesia sama lawan Bahrain juga. Memang dia aja sih harapannya. Kalau kita bertumpu pada Ole, dia bertumpu pada Zhang Yuning. Tapi kan kita ada Marcelino yang bisa menciptakan 2 gol ketika menghadapi Saudi Arabia. Sayangnya Marcelino nggak main. Kluivert nggak tugaskan 1 orang khusus menjaga Zhang Yuning? Dari 2 pertandingan yang sudah dijalani oleh Indonesia di bawah Kluivert, saya tidak melihat
Clivert itu marking ya? man to man marking nggak, atau mengawasi itu harus lo ikutin terus nggak. Zona ya, Iya. lebih ke zona. Nggak, lebih kepada zona. Jadi siapa yang terdekat ya itu yang harus marking itu sih. Tapi Jadi nggak memang ada dia kuat pengawalan itu, Bang. khusus. Yang si apa itu Zuning itu, Ya, badan tinggi, Iya, besar. Iya. yang Juning. Paling Idris lah itu. Ya, tugasnya Izzes Kalau lah. dia sudah mulai menguasai bola agak gemetar juga kita. Iya, karena ini. ada beberapa pemain lah ya yang menurut saya juga pantas diwaspadai dari China. Dia juga kan punya pemain naturalisasi itu yang asal Brazil tuh, Serginho. Iya kan. Ada juga yang baru masuk nih. Belum pernah main dia nih. Belum baru karena baru bulan tanggal 25 Maret kemarin. Zhang Yingnang kalau nggak salah namanya ya. Iya, dia pemain Inggris tapi Swiss ya? Ya, dia ganti Swiss. nama jadi Ya, nama Cina. Dia Swiss. Bule ya? Iya, dia Bule. pernah main di Soalnya Latswana. namanya bukan itu tapi diganti Iya. jadi. Oh, itu sih ini. Tias. Oh iya, Browning. Tias, Iya, itu ada nama aslinya Zhang Bukan. Guangtai. Nama barunya itu. Iya, nama Diganti. Cinanya. Nama Nama Cinanya Zhang Guangtai. Nama asli Tias nama apa Inggrisnya Tias Browning. Ya, Itu ya. pemain belakang. Ya, tapi dia sudah cukup lama main di tim nasional China. Yang baru itu yaitu Sergio sama Yang Zinang kalau nggak salah. Iya. Berarti berapa Bang naturalisasi Cina sekarang yang Ada. kira-kira main? Yang ikut ini kalau nggak salah 3. 3 ya? 3. Bukannya dia baru Iya, yang selesai baru kemarin sih. tuh. Iya, yang Zinang itu baru 3. Kan ada beberapa pemain yang nggak bisa main juga gitu ya. Jadi si Tias Browning di lini tengah, kemudian yang baru nih yang dari Swiss itu Zhang Yingnang dan Serginho. bertiga ya. Ya. Jadi menurut Abang dengan bergabungnya ini gimana kekuatan Cina? Ya, kan yang Pengaruh besar. yang baru main kan cuman yang dari Swiss itu aja. Yang dia dua ini belum Iya, kemarin. yang kalau yang si Tias Serginho Browning sama sama ini. Serginho kan sudah main ya. Serginho sudah main ketika menghadapi Bahrain. Iya. Ya, itu aja. Kalau yang Zinang belum. Kalau kita usulkan untuk menjaga khusus marking Zhang Mr. Zhang Justru tadi. sebenarnya kalau misalnya itu diterapkan ya malah nggak bagus. Iya. Nggak bagus karena akhirnya dia hanya terkonsentrasi dengan pemain itu. Ya kalau misalnya ada satu pemain yang diminta untuk mengawal khusus si A gitu kan, pokoknya dia kemana aja lo ikutin gitu. Kalau pemain yang bersangkutan tahu, itu pemain lain bisa mengambil celah itu. Justru menurut saya akan sangat riskan. Yang paling betul ya siapa yang terdekat dia yang harus menutup kan. Gitu. Iya. Tapi kalaupun disuruh misalnya ke Bang Jai, selesai sama Bang Jai. Kalau dia dekat Jai yang kebal. Dekat Rizky Ridho, dekat Hapner. Yang di atas si Bang Jai udah kelasnya udah jauh lebih di atas dia. Iyalah, kalau Izzes kan ya walaupun timnya degradasi ya. Tapi namanya Venezia. tetap naik. Tapi kan dia bermain di Serie A. Iya, Kalau iya. ketika berhadapan dengan pemain yang memperkuat klub di Eropa, apalagi Serie A gitu, walaupun Venezia, biasanya pemain itu juga kan pasti, aduh. Tapi ini Iya. Bang, Kalau lagi didorong Erick Thohir untuk main di Inter Milan. Ya, ntar Isunya. lewat koneksinya kan dia bekas Iya. presiden di Inter Milan. ini di Venezia itu dan secara keseluruhan dia rating yang tertinggi. Iya. Bahkan di Serie A dia itu masuk pemain 20. Iya, atau berapa gitu. salah satu pemain yang Iya. punya apa? Statistik bagus. Iya, statistik bagus di lini pertahanan. Benar-benar khususnya. menonjol. Iya. Ya kita Nah, berharapnya sekarang masuk. kita udah nih pemain belakang, pemain tengah, pemain depan. Ruang ganti. Nah, ini yang berperan nih Kluivert apa Denny Lansat nanti ini? Tetap Kluivert. Ya, tetap Kluivert karena biar bagaimanapun pelatih kepala dia harus tampil Ya. pada saat dia memberikan instruksi secara keseluruhan di hadapan pemain dia. Tapi misalnya ketika ada pergantian pemain, itu asisten itu masih oke lah. Karena pada dasarnya apa yang disampaikan asisten kan kita lihat nih Denny Lansat ketika dia mau menurunkan Eliano Reinders berbarengan dengan Iya. siapa namanya Ricky Kambuaya. Kambuaya. Itu kan Ricky Kambuaya dikasih instruksi Iya, Reinders iya, juga. iya. Karena itulah yang sebenarnya disampaikan juga kepada sebelumnya disampaikan kepada pelatih, pada Kluivert bahwa pergantian pemain ini nanti yang harus bermain gini. Oke, tinggal dia yang memberikan instruksinya. Kata putusnya tetap di Kluivert. Iya, Alex Pastor. Dia analisa Atau Denny Lansat gitu. Tapi ketika di ruang ganti tetap yang tampil kalau di Kluivert. Man City kan Guardiola kan gitu kan, bukan Tapi asistennya kan netizen gitu. netizen ini pengennya Denny Lansat ambil peran lebih banyak gitu.
Apa kok netizen gitu ya? Ya kalau netizen kan terserah gue. Gue mau ngomong apa kayak gitu. Netizen Indonesia Namanya Jadi netizen. Lazat ambil peran lebih banyak. Kan maha benar apa yang Ya. diucapkan oleh netizen gitu kan dengan segala ucapannya. masalah Mungkin karena ikan lihat- bagot aja nggak selesai sama netizen. Yang disuruh main lah ya udah nggak usah kan begitu kan, apa aja lah. Kan sepak bola ini milik semua soalnya. Tapi Jadi itu siapapun boleh bicara. apa namanya menjadi tekanan tersendiri lah Bang, bagi Clifford CS nih. Netizen Indonesia ini. Ya kalau mau dengerin medsos pasti, tapi Iya. kalau menurut saya betul nggak usah didengerin itu, Iya. karena bikin sakit Untungnya kepala. Clifford dan teman-teman ini nggak ngerti bahasa Indonesia ya dia aman dia. Kalau Karena- ngerti bahasa Indonesia iya, karena pusing gini, juga dia. karena gini, pemain-pemain aja ketika dia masuk di pemusatan latihan timnas, itu kan dia diminta untuk mengurangi interaksinya Iya, di medsos Iya, supaya iya, mereka iya. bisa lebih Fokus. berkonsentrasi. Kan kalau Konsentrasi. misalnya dia masih aktif juga bahaya gitu loh, bisa Ini mempengaruhi Apa pikirannya. netizen Indonesia ini baru-baru ini makan korban juga Bang. Yang mana tuh? Itu timnya apa? Street dilepas langsung ditinggalin rame-rame. Siapa aja. Netizen Indonesia itu kalau ada pemain nasional kita yang dirugikan tadi klubnya di mana Marah-marah dia. pasti diserbu itu, pasti. Wasit aja diserbu ya nggak? Iya, iya. Sampai ampun-ampunan tuh. Iya. Wasit siapa yang mimpin Yang lawan Bahrain? lawan Bahrain itu iya. Tapi tim pelatih kita ini cukup lengkap ya. Cukup Sangat. lengkap ya, sangat lengkap. Sangat. Kalau menurut saya sangat lengkap. Dengan adanya oke lah Kluivert sebagai pelatih kepala, Denny Lanzat, Iya. Alex Pastoor, ya, Iya. kemudian juga ada pelatih fisiknya juga kan dari Belanda. Iya. Kemudian sekarang ada yang di U23-nya ada Gerard Vandenberg, ya. Vandenberg. Tambah lagi yang Apa, masuk teknik? Simon Tahamata, Simon Tahamata. Head of Scouting, ya. Juga kan ya semua Berarti ada peluang penambahan itu Bang. ada direktur Kalau teknik kan scoutingnya belum. udah baru. Itu tadi masih kosong. Direktur teknik masih kosong. Ya, maksudnya Oh, untuk penambahan pemain. naturalisasi kan scouting baru nih. Nah, ini dia masih belum, saya belum jelas juga nih head scouting-nya PSSI ketika dia Apakah menunjuk ini- Simon, ini apakah dia untuk grassroots atau memang untuk di tingkat Iya, seniornya karena- gitu. Tapi kalau kenapa saya harus lebih ini ya? lebih melihat sebenarnya sih harusnya ke grassroots. Kayak seru. Karena ini cukup. Iya. Karena grassroots dia kan punya pengalaman yang sangat Tapi ini bagus. sedikit Bang ya, ini sebelum kita ini. Hmm. Sejak masuknya Oli, kita lihat itu udah nggak ada lagi tuh nama-nama ini. Apakah memang semuanya sudah merasa cukup atau gimana ya? Nama-nama apa ya maksudnya? Nama-nama Naturalisasi pemain baru. naturalisasi baru. Untuk saat melengkapi ini sih cukup. penyerang. Untuk saat ini cukup. Tapi kan dari beberapa kali diskusi saya dengan Pak Erick Thohir, naturalisasi itu masih akan jalan terus gitu loh. Cuma tidak segencar ketika Indonesia membutuhkan pemain-pemain untuk kualifikasi Piala Dunia ini. Ketika kita sudah tinggal 2 pertandingan lagi, ya itu kan agak di stop gitu. Karena waktunya juga nggak Udah mungkin, mepet. udah mepet. Tapi menurut Abang kalau misalnya mau ditambah lagi nih, kira-kira di posisi mana ini? Depan lagi ya? Depan. Depan, Kita masih ya. kurang pemain Iya. depan. Gitu. Kalau back udah banyak. Kurang puas dengan Iya. Oli Romney kita masih perlu Bukan tambahan lagi. oleh sih secara ini mungkin di atas rata-rata pemain kita. Oh iya, Ya. Tapi kalau untuk menuju Piala Dunia kayaknya ya harus ada tambahan. Iya. Kalau kita mau lebih kuat lagi. Kalau misalnya kita lolos Piala Dunia, kita butuh pemain seperti apa lagi? Ah. strikernya kali Saingannya udah beda. Oh kan? iya. saingannya Ya udah pastinya. Brazil ya Iya. Brazil. Saya yakin sih pastinya kalau misalnya lolos, insya Allah kita lolos, Iya. pasti Pak Erick juga tidak akan diam. Pasti Iya, dia akan berupaya untuk mencari lagi. Apalagi tadi Simon Tahamata sudah Iya. masuk gitu. iya. Pasti kan jaringannya dia juga kuat. Dia Iya. di saat isu-isu penambahan apa semacam mereda, malah ada Iya. scouting baru gitu kan. Dan itu juga Iya. luar. Itu Jadi bukan tidak masalahnya. mungkin ada penambahan kalau misalnya Iya. lolos gitu. Jangan-jangan seperti teori konspirasinya Simon tadi, Apa? bahwa kita ini sudah dipastikan lolos. Nah, oleh sebab itu Simon masuk dan Sekarang kita cuman- perlu tambah-tambah pemain baru. Sekarang cuma tinggal memenuhi syarat formal. Syariahnya. Syariahnya. Syarat formalnya Syarat gitu. Ikutin formalnya dulu saja, gitu ya. kan. Supaya lolosnya Jangan-jangan enak. gitu ya, Mas? Karena gini, Konspirasinya Bang, antara Indonesia baru dan FIFA. sejak ini, Aha. sekarang apapun kegiatan, apapun aktivitasnya timnas kita ini, jadi sorotan dunia loh. Iya betul. Bahkan media Brazil pun ikut kan. Brazil Ya gitu. karena dalam sejarah persepak bola Indonesia memang baru kali ini kita bisa Iya. mendekati ya
Oke, tahun 85 kita pernah juara subgrup, tapi kan waktu itu persaingannya tidak seketat ini gitu loh ya. Dan sekarang kan panjang rangkaian untuk bisa lolos ke Piala Dunianya. Jadi Dunia saya pikir itu juga ingin melihat bahwa dengan cara seperti kita ini mengelola timnas berhasil masuk Piala Dunia, kan itu ya? Iya. Akan jadi contoh bagi Nggak, mungkin negara lain. negara-negara lain itu melihat karena ada fenomena tersendiri di Indonesia. Ya. Ketika tim nasional Indonesia bisa lolos sampai ingin Tahap ini. selangkah lagi lah Ya. lolos ke Piala Dunia, itu skuad yang ada adalah pemain-pemain yang naturalisasi. Ya, walaupun negara-negara lain sudah mulai mengikuti, tapi naturalisasi yang dilakukan oleh Indonesia itu menurut saya Ya, unik. Uniknya Unik. kenapa? Karena pemain-pemain itu memang punya darah Indonesia. Iya. Memang punya darah Indonesia. Jadi Itu Pak, unik Pak memang. iya, jadi tidak ada tidak ada protes atau Iya. komplain yang terlalu berlebihan dari negara lain gitu ya. Terutama di negara-negara serumpun nih, negara-negara tetangga. Karena memang mereka punya keturunan di Indonesia, ada darah Indonesia yang mengalir di tubuh para pemain naturalisasi kita gitu. beda dengan ini, Beda kalau misalnya tetangga ya. iya, beda dengan oke lah. Beberapa tahun lalu kan kita juga sebenarnya proyek naturalisasi sudah dilakukan. Tapi waktu itu kan banyak pemain Brasil tuh Iya. yang dinaturalisasi, Oh, pemain tapi Afrika. inilah yang sudah bermain 5 Iya, tahun dia di sudah. Indonesia. Ya. Artinya dia tidak punya Pemain keturunan, legenda. tidak punya darah Mereka Indonesia. udah uzur-uzur juga. Iya, selain umur, ya, jadi persyaratannya karena dia sudah menetap Di lama di Indonesia. Indonesia, Dari kemudian istri punya istri Indonesia. Indonesia, dia bisa menjadi pemain. Teman aku satu tuh, Siapa itu? Zumapo Herman. Oh, Herman Jumapo. Herman Zumapo. Teman Jadi kecil. dunia Iya, itu iya, pengen iya. melihat model Indonesia ini berhasil atau tidak. Ya, Kalau berhasil, wah ini Itu bisa jadi. sebuah terobosan yang Iya. bagus. bisa jadi contoh. Tapi Iya. buat kita ya jangan terus-terusan naturalisasi. Iya, iya. Tetap ada batasnya. Saya berkali-kali pernah tanya sama Pak Erik, Pak sampai kapan? Pak Erik tidak secara tegas menjawab. Ya lihat aja selama kita masih butuh, kita akan gunakan pemain naturalisasi gitu. Tapi grassroots-nya kan nggak boleh dilupakan. Gitu. Iya. Kan pastinya kita akan lebih bangga gitu ya kalau 100% ini pemainnya adalah pemain-pemain yang dididik dari klub-klub sepak bola Indonesia gitu loh. Oke, sudah hampir 1 jam kita ya. Luar biasa loh, Bang Kesit ini. Bang minum, Bang. Baik, Bang. Oke. Mungkin tiga nasihat Abang untuk timnas menghadapi Cina. Oke, 3 nasihat saya. Pertama, jangan Masukan jumawa. lah, masukan. Jangan jumawa. Jangan jumawa. Ya, karena Ya. kemarin kita habis menang gitu kan. Walaupun prediksi kita menang, walaupun kita berada Oh iya, main di tuan itu. rumah, Iya, jangan jumawa. walaupun pasar taruhan juga memegang Indonesia, kita Jadi, tetap harus jangan Iya, jangan jumawa. Karena kita tidak pernah menang 2 kali berturut-turut. Iya, Iya kan? betul. Nah, Nah, ini itu saatnya waspada. Iya. Nomor 2, Back to back. Yang kedua, jangan underestimate jangan underestimate kepada lawan. pada lawan. Lawan Ya. tetap harus dianggap berat. Iya, Ini yang bahayanya. Jadi Ya. harus serius Ya. ya. Nomor 3, mental. mental harus kuat. Mental harus kuat. Tampil dengan sendiri nih. Tekanannya jauh lebih besar. Iya, iya. Meskipun dukungan penuh, tapi buat pemain itu juga jadi tekanan gitu. Nah, dibutuhkan mental yang kuat untuk bisa menjalani duel ini. Oke. Baik, bincang lepas sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga hari Kamis nanti kita bisa menang. Itu hadiahnya bukan hanya hadiah ulang tahun buat Pak Erick Thohir seperti yang dibilang oleh Patrick Clifford ya, tapi hadiah untuk hari Idul Adha. Karena ini malam takbiran nih kita nontonnya di malam takbiran ya. Mudah-mudahan nanti takbir bisa menang ya kita. Kita korbankan Cina. Korbankan Cina. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.